Salam sehat dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Saya ingin berbagi jurnal pembelajaran PPG Piloting Guru tertentu yang sudah divalidasi. Semoga bermanfaat. Nah, selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam Bapak Ibu Guru sehat. Nah, ini saya ingin membagi tentang jurnal pembelajaranku bagi guru PPG Piloting Guru tertentu. Nah, ini kita masuk ke sertifikasi pendidiknya. Ini akun saya ya. PPG Guru tertentu itu ada 3 modul. Modul pertama prinsip pengajaran dan asesmen, yang kedua pembelajaran sosial emosional, dan yang ketiga adalah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, ini untuk modul pertamanya, ayo kita lihat. Nah, jadi modul 1 ini prinsip pengajaran dan asesmen, ada 4 topik. Yang pertama ada menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran. Topik kedua merancang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menerapkan pendekatan teaching at the right level pada pembelajaran. Kemudian menerapkan pendekatan culturally responsive teaching pada pembelajaran. Nah, ini harus diselesaikan ya, semua ada video, ada bacaannya juga di dalam, harus diselesaikan sampai dia biru ya, sampai terconteng biru seperti ini. Nah, selanjutnya ke bawah post testnya juga harus diselesaikan. Nah, supaya bisa mengerjakan jurnal pembelajarannya. Ini ya, jurnalnya prinsip pengajaran dan asesmen. Nah, ya, saya memilih prinsip pengajaran dan asesmen ini tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kita lihat deskripsinya. Nah, ini sudah ditelaah ya, berarti sudah divalidasi. Nah, deskripsinya, alasan saya memilih tugas merancang pembelajaran berdiferensiasi sebagai aksi nyata terbaik karena pembelajaran tersebut merupakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan mengakomodasi segala kebutuhan murid yang berbeda-beda, baik itu berbeda dari segi tingkat kemampuan, pemahaman, karakter, minat, potensi, dan lainnya. Kemudian untuk refleksi selanjutnya, nomor 1, tantangan ditanya ya. Tantangan yang saya hadapi yaitu masih kesulitan dalam penerapan karena masih merasa asing dan belum terbiasa dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, hal menarik yang saya temukan yaitu saya semakin memahami murid secara individu karena mereka memiliki keunikan masing-masing dengan potensi terbaik yang mereka miliki. Karena memang tugas kita sebagai pendidik menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya yang ketiga, perubahan yang saya rasakan setelah mengerjakan tugas aksi nyata ini yaitu perubahan paradigma terkait kebutuhan belajar murid, perubahan emosi yang semakin antusias dalam menuntun anak karena anak juga turut semangat karena pembelajaran ini sesuai dengan keinginan murid. Saya banyak belajar melalui aksi nyata ini, yaitu belajar merancang, memahami, dan akhirnya mengimplementasikan di kelas. Nah, ini refleksinya ya, sebelum kita upload ada deskripsi yang harus kita isi, kemudian refleksi ada 3 pertanyaannya juga yang harus diisi. Nah, selanjutnya dokumen. Nah, dokumen ini dalam bentuk PDF ya, sudah disatukan semuanya. Yang pertama ini cover. Nah, covernya bisa ditulis nama, nomor UKG, instansi, dan LPTK kita. Nah, lanjut ya. Ini halaman keduanya yaitu jurnal pembelajaranku prinsip pengajaran dan asesmen. Topik yang kedua yaitu merancang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi saya memilih aksi nyata merancang pembelajaran berdiferensiasi sebagai kontribusi terbaik untuk diunggah di jurnal pembelajaran karena alasan-alasan berikut. Kecil sekali ya, saya ambil sini aja.
ini. Alasan yang pertama yaitu kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan dengan jelas. Bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga muridnya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, kemudian tujuan pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Nomor 2, relevansi dengan kebutuhan belajar murid. Mengingat bahwa murid memiliki pengetahuan awal dan keterampilan yang dipengaruhi oleh bagaimana ia dibesarkan dan dalam keluarga dan lingkungannya. Pembelajaran berdiferensiasi sangat sesuai dalam memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Dan yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar siswa. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, murid dapat mengekspresikan diri dengan lebih leluasa karena diberi kebebasan dalam menentukan materi, strategi, dan hasil akhir yang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga berdampak positif pada diri murid di kelas, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Nah, ini lampiran pertamanya, dokumentasi aksi nyata merancang pembelajaran. Nah, dokumentasi aksi nyata ini saya ambil di modul ya, di modul pembelajaran, di modul pengajaran dan asesmen, kan ada aksi nyata di situ. Nah, saya masukkan ke sini dia. Nah, tugas aksi nyatanya yaitu ide apa yang Bapak Ibu guru dapatkan setelah belajar topik ini. Kemudian menurut Bapak Ibu guru, pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang relevan untuk dikembangkan di sekolah Bapak Ibu guru. Kembangkan rencana pembelajaran RPP atau modul ajar yang berorientasi pada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, selanjutnya ide yang saya dapatkan yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya pada mata pelajaran bahasa Inggris. Ide-ide pembelajaran berdiferensiasi untuk bahasa Inggris kelas 7 dengan materi cardinal number. Ya, pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dilakukan guru untuk mengakomodasi perbedaan-perbedaan individual di antara peserta didik. Pembelajaran ini adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Ini melibatkan penggunaan berbagai strategi pembelajaran, penilaian, dan sumber daya untuk membantu setiap siswa mencapai potensinya. Nah, ini ide yang saya terapkan. Yang pertama, memetakan kebutuhan murid sesuai dengan gaya dan belajarnya dengan menjawab instrumen yang telah disediakan. Kemudian kedua, melakukan ice breaking kesiapan belajar, memulai kelas dengan apersepsi guna menstimulus peserta didik. Apersepsi dilakukan dengan mengajukan pertanyaan, misalnya apa yang kalian ketahui tentang cardinal number? Coba kalian sebutkan angka 1 sampai 20 dalam bahasa Inggris. Kemudian menggunakan informasi yang didapat dari pertanyaan untuk memetakan sejauh mana pengetahuan awal peserta didik tentang cardinal number. Nah, ini termasuk ke dalam kesiapan belajar murid ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tadi ya, pembelajaran berdiferensiasi yang relevan untuk dikembangkan di sekolah. Nah, jadi pembelajaran berdiferensiasi yang relevan untuk dikembangkan di sekolah saya harus memenuhi kriteria yang sesuai dengan kebutuhan murid, kondisi lingkungan sekolah, serta kurikulum yang berlaku. Baik pembelajaran berdiferensiasi konten, proses maupun produk itu sama-sama relevan ya untuk diterapkan di sekolah saya. Nah, contoh pembelajaran berdiferensiasi yang dapat disesuaikan dengan kondisi sekolah tempat saya berkarya yaitu diferensiasi konten. Sekolah saya itu menyediakan fasilitas yang memadai sebagai penunjang proses belajar mengajar, seperti tersedianya berbagai buku sebagai sumber belajar siswa, internet yang memadai yang dapat digunakan untuk mendapatkan tambahan bahan ajar dalam bentuk video, audio maupun gambar dan sebagainya. Kemudian guru mempersilahkan siswa untuk melihat dan mendengarkan video juga tentang penyebutan cardinal number yaitu angka 1 sampai 100 dalam bahasa Inggris dan mengulangi pengucapannya. Kemudian yang ketiga, guru memvariasikan materi cardinal number tersebut sesuai dengan kemampuan siswa, yaitu memberikan kartu angka 1 sampai 100 bagi siswa yang memiliki kemampuan yang tinggi, kemudian kartu angka 1 sampai 20 bagi siswa yang memiliki kemampuan sedang dan rendah.
Nah, kemudian untuk diferensiasi prosesnya, guru membimbing peserta didik untuk mengerjakan LKPD sesuai perintah soal pada LKPD. LKPD-nya terlampir. Kemudian yang kedua, murid yang perlu mendapatkan lebih banyak bantuan menjadi prioritas utama dalam bimbingan diskusi kelompok. Untuk diferensiasi produknya, tugas dapat diselesaikan sesuai dengan minat dan gaya belajar murid. Maksudnya di sini materinya itu tugasnya dapat diselesaikan dalam bentuk teks, kemudian boleh gambar, poster ataupun audio. Kemudian guru mengarahkan perwakilan kelompok peserta untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Nah, ini lampiran kedua yaitu modul ajarnya. Ya, rancangan pembelajaran berdiferensiasi atau modul ajar. Nah, ini dia covernya modul ajar. Ini untuk isinya. Nah, informasi umum yang pertamanya bisa nama penyusun, nama sekolah. Ini seperti RPP biasa ya Bapak Ibu. Lanjut lagi. Nah, di sini yang bedanya dalam RPP saya, kegiatan intinya ada diferensiasi kontennya di sini di kegiatan inti. Kemudian diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Kemudian ini penutup. Jenis penilaiannya saya melakukan penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan juga keterampilan. Di bawahnya langsung ada lampiran ya, lampiran untuk asesmen. Asesmennya ada non diagnostik. Mengisi kuesioner anak-anak ya untuk memetakan gaya belajarnya, apa audio, apa visual atau kinestetik. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan nanti yang diajukan pada kuesioner. Selanjutnya lampiran ke bawah lagi. Nah, ini dia tabel untuk hasil pemetaan kebutuhan belajar murid tadi ya, menurut berdasarkan pengisian kuesioner. Selanjutnya lampiran keempat ada penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini yang dinilai yaitu tanggung jawabnya, santun dan komunikatif dalam diskusi kelompok. Nah, selanjutnya ada rubrik penilaian untuk pengetahuan. Selanjutnya ini penilaian keterampilan. Nah, ya, yang dinilai dalam keterampilan di sini yaitu kemampuan bertanya, kemampuan menjawab dan berargumentasi. Nah, selanjutnya ini LKPD. LKPD untuk cardinal number. Materi ajar. Ini materi ajarnya. Nah, lanjut ke lampiran ketiga. Lampiran 3 ini refleksi terkait pemilihan aksi nyata merancang pembelajaran berdiferensiasi. Ayo kita lihat apa isinya. Nah, ini ya refleksi diri. Yang pertama saya menulis pendahuluan. Jadi setelah mempelajari modul 1 prinsip pengajaran dan asesmen, saya memahami bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Melalui modul 1 ini saya belajar bahwa setiap murid adalah unik dan memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Tugas kita sebagai guru adalah mengenali karakteristik dan kebutuhan murid agar murid dapat mengembangkan potensinya. Kebutuhan belajar dapat dimaknai dengan jarak atau kesenjangan antara sasaran belajar yang ingin dicapai dengan kondisi real murid saat ini. Dengan pembelajaran berdiferensiasilah kita mampu menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Karena alasan-alasan itulah saya merasa tergerak untuk dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Nah, kemudian pemilihan aksi nyatanya. Saya memilih aksi nyata merancang pembelajaran berdiferensiasi karena saya yakin bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya.
Lalu jika tugas-tugas tersebut memicu rasa ingin tahu atau hasrat dalam diri seseorang ya. Kemudian jika tugas itu sudah memberikan kesempatan bagi murid untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai. Nah, kemudian pelaksanaan aksi nyatanya. Nah, pelaksanaannya yang pertama menganalisis kebutuhan siswa tadi ya. Kemudian memetakan profil belajar murid, merancang berbagai aktivitas pembelajaran, kemudian memberikan umpan balik yang konstruktif kepada murid, kemudian membuat kelompok belajar yang heterogen. Nah, jadi kelompoknya itu berdasarkan kemampuan yang berbeda-beda ya. Jangan disatukan kalau misalnya kelompok pertama itu yang pintar semua atau memiliki pemahaman yang tinggi, kemudian kelompok lain dengan pemahaman yang rendah. Enggak seperti itu, tapi dicampur ya, agar mereka itu dapat saling belajar dan bisa membantu satu sama lain. Nah, di situ nanti akan terbangun keterampilan mereka dalam berelasi. Kemudian di situ juga nanti akan tercipta kompetensi sosial emosional mereka, baik itu keterampilan berelasi maupun komunikasi yang efektif. Kemudian hasil dan temuan. Jadi setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, saya mengamati beberapa perubahan positif. Di antaranya, pembelajaran berdiferensiasi itu dapat meningkatkan minat belajar murid, meningkatkan keterlibatan murid, meningkatkan sosial dan emosi murid seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini menggunakan beberapa pendekatan terhadap konten, proses, dan produk. Kemudian pembelajaran tersebut juga berpusat pada murid. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individu. Nah, refleksinya, melalui pelaksanaan aksi nyata ini, saya menyadari bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini pada awalnya tidaklah mudah, karena diperlukan perubahan paradigma dalam melihat proses pembelajaran. Dengan manfaat dan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya masih tetap perlu dukungan dalam praktek penerapannya agar dapat berjalan sesuai dengan harapan. Kemudian rencana tindak lanjut. Kedepannya saya akan mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan cara menerapkan dalam konteks pemecahan masalah yang saya hadapi sehari-hari, merancang perencanaan pembelajaran yang lebih variatif dan fleksibel, serta menerapkannya di dalam kelas. Kemudian berkolaborasi bersama rekan guru untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, selalu memantau perkembangan murid, kemudian selalu melakukan refleksi. Nah, kesimpulannya, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu dengan melibatkan penggunaan berbagai strategi pembelajaran, penilaian, dan sumber daya untuk membantu setiap murid mencapai potensinya. Oke, selanjutnya ini adalah lampiran keempat, yaitu umpan balik rekan sejawat. Nah, jadi setiap jurnal pembelajaran itu wajib ada umpan baliknya ya. Bisa jadi dari rekan sejawat, dari siswa, atau dari yang lainnya, tergantung dari sasaran aksi nyata yang kita tuju. Ini dia umpan baliknya, ada 3 saya pilih ya. Ini saya ketik isinya. Nah, kemudian ini dokumentasi dari umpan balik ya, saya membuat dari Google Form, saya foto, kemudian saya lampirkan sebagai dokumentasi di jurnal ini. Nah, udah habis, selesai. Nah, bisa dilihat ya kembali, berarti urutannya. Yang pertama tadi cover jurnal pembelajaranku modul 1 dilengkapi dengan nama, nomor UKG. Kemudian ini alasan kita memilih aksi nyata, topik 2 pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian lampiran satunya ini dokumentasi aksi nyata. Nah, ini aksi nyata tentang ide dan pembelajaran yang relevan dikembangkan di sekolah. Ini lampiran keduanya, berarti modul ajar. Ini cover modul ajar. Di sini juga termasuk ada rubrik penilaian.
kemudian ada LKPD dan materi ajar. Terima kasih Ibu Bapak Guru, semoga kita semua lulus PPG Piloting Guru tertentu ini. Cukup sekian, wassalam, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.